Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya Astri Megatari bisa menemui Bapak Ibu semua dalam acara Merdeka Belajar episode 11, Kampus Merdeka Vokasi. Dan untuk informasi Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh pengisi acara dan kru yang terlibat pada proses syuting tayangan ini semuanya telah mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan melaksanakan tes swab antigen, kemudian memakai masker dan menjaga jarak dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Termasuk seluruh kru yang berada dalam ruangan ini semuanya juga sudah memakai masker dan menjaga jarak. Jadi mohon izin dalam memandu acara ini saya akan melepaskan masker saya ya. Dan baik sebelumnya saya juga ingin menyapa terlebih dahulu pada pagi hari ini yang berbahagia ini dalam acara Merdeka Belajar episode 11 Kampus Merdeka Vokasi ini yang terhormat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi Mas Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Wikan Sakarinto selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Selamat pagi Pak Wikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga tak lupa saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Beni Bandana Jaya selaku Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Mbak Astri. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih kepada Bapak-Bapak semua telah bergabung bersama kita ya pada pagi hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang saya hormati. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan 10 terobosan Merdeka Belajar untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Dan hari ini kita akan menyaksikan peluncuran episode ke-11 Merdeka Belajar Kampus Merdeka Vokasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif serta sebagai bentuk nyata untuk lebih memerdekakan pendidikan vokasi serta upaya mewujudkan SDM unggul dan juga berdaya saing. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Merdeka Belajar 11 Kampus Merdeka Vokasi ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi. Selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi Mbak Astri. Iya Pak Dirjen, tampak cerah sekali menggunakan batik pada pagi hari ini ya Pak ya. Oh iya, kebetulan ini batik karya SMK di Pekalongan. SMK ya? Wah luar biasa. Wah luar biasa, saya ikut bangga nih Pak dengan karya anak bangsa ya. Baik Pak Wikan, silakan untuk langsung memberikan laporannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim, yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ibu pejabat dari kementerian atau lembaga Republik Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi se-Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan stakeholder dan perusahaan mitra dunia kerja, serta Ibu dan Bapak hadirin tamu undangan yang saya muliakan. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan laporan singkat terkait pelaksanaan program penguatan pendidikan tinggi vokasi atau disingkat P3TV, dan program pembinaan perguruan tinggi swasta atau disingkat P3TS di tahun lalu, yaitu tahun 2020, yang pada tahun ini akan bertransformasi dalam satu program Kampus Merdeka Vokasi yang pagi ini akan kita rilis bersama. Perlu diketahui Bu dan Bapak yang saya hormati, pada tahun 2020 P3TV untuk PTN tahun lalu diikuti sebanyak 57 perguruan tinggi negeri dan 13 program studi. Sedangkan untuk P3TS untuk swasta pada tahun 2020 diikuti sebanyak 47 perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan vokasi. Penerima P3TV tahun lalu mendapatkan hibah untuk meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan yang link and match dengan dunia kerja.
Sedangkan untuk penerima P3TS pada tahun lalu mendapatkan hibah untuk peningkatan mutu pembelajaran melalui penguatan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar dunia kerja. Ibu dan Bapak saya muliakan, tahun ini kedua program tersebut akan dilanjutkan dan disempurnakan dengan program Kampus Merdeka Vokasi yang harapannya akan melibatkan ratusan perguruan tinggi vokasi untuk berkolaborasi dengan konsep link and match dengan dunia kerja, yaitu link and match yang benar-benar link dan benar-benar match. Kita namakan link and match 8+I antara pendidikan vokasi dengan industri dan dunia kerja. Yang kelak harapan kita semua tidak hanya akan menghasilkan lulusan sebagai pekerja, namun juga menghasilkan lulusan yang ahli dan terampil, memiliki soft skills dan karakter yang kuat, serta technical skills yang terus berkembang sepanjang waktu. Baik mereka sebagai teknisi yang handal, sebagai manajer lapangan yang cakap, atau juga serta menjadi entrepreneur yang hebat bagi bangsa ini. Itulah harapan kita semua. Program Kampus Merdeka Vokasi yang hari ini, pagi ini akan dirilis, merupakan salah satu dari beberapa program utama yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di tahun 2021. Serta program Kampus Merdeka Vokasi ini sesuai arahan Mas Menteri, bersinergi erat dengan program Kampus Merdeka yang dikembangkan dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjen Dikti di bawah payung besar konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Mas Menteri. Bahkan bila boleh dikatakan, kami di Jen Vokasi sangat terinspirasi oleh program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Dikti. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Kampus Merdeka Vokasi memiliki dua fokus utama yang pagi ini akan kita rilis. Yang pertama adalah dana kompetitif kampus vokasi, dan yang kedua adalah dana padanan kampus vokasi. Itu adalah dua fokus utama Kampus Merdeka Vokasi. Dan seperti program-program utama lainnya, kekuatan program Kampus Merdeka Vokasi adalah penguatan satuan pendidikan vokasi yang mengundang pelibatan yang komprehensif, menyeluruh, dan mendalam dari industri serta dunia kerja. Penyelenggaraan Kampus Merdeka Vokasi ini sekaligus sebagai akselerator bagi perguruan tinggi vokasi untuk mencapai target sesuai dengan indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi yang telah kita rilis. Serta sekali lagi kita sangat mendorong agar terjadi kolaborasi yang tuntas dan total antara pendidikan tinggi vokasi dengan seluruh pihak. Seperti tadi kami sampaikan, pihak-pihak tersebut meliputi industri dan dunia kerja, pemerintah daerah, pihak SMK yang juga sama-sama pendidikan vokasi, tapi dari level pendidikan menengah, pihak masyarakat, serta khususnya juga dengan pihak Sivitas Pendidikan Tinggi Akademik atau Dikti. Mereka, para dosen, para peneliti dari Prodi S1, S2, S3 berkolaborasi dengan Prodi atau peneliti atau sivitas dari Prodi Diploma dan Sarjana Terapan serta Magister Terapan. Insya Allah Indonesia akan menjadi lebih kuat dengan kolaborasi yang sangat komprehensif ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bersama ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja keras Ibu dan Bapak semuanya, seluruh stakeholder, seluruh kampus vokasi, serta pula dukungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang selama ini telah bersinergi erat, bekerja bersama untuk mewujudkan pendidikan yang selaras dengan dunia kerja. Semoga di tahun 2021 ini dengan bertransformasinya P3TV dan P3TS di tahun lalu menjadi sebuah program terpadu yaitu Kampus Merdeka Vokasi, sebagai Merdeka Belajar episode 11 ini semakin bisa berkontribusi yang nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Mengenai penjelasan yang lebih mendalam tentang Kampus Merdeka Vokasi ini atau program ini, kami sangat berharap kepada Mas Menteri untuk bersedia dan berkenan memaparkan dan menjelaskan mengenai program Merdeka Belajar episode 11 ini. Tetapi Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum itu marilah kita saksikan terlebih dahulu tayangan video praktik baik mengenai pengembangan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Demikian laporan singkat dari kami mengenai pengembangan pendidikan tinggi vokasi yang sedang berjalan. Saya kembalikan ke pembawa acara kita pada pagi hari ini, Mbak Asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.
Terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto untuk laporannya, dan Bapak Ibu semua telah kita saksikan bersama tayangan tentang praktik baik dan kolaborasi dengan dunia kerja yang dilakukan oleh Politeknik, Sekolah Vokasi, dan Fakultas Vokasi di seluruh Indonesia. Nah, praktik baik tersebut memberikan kita gambaran secara jelas bagaimana nantinya pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Tentunya dengan program-program yang akan mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan aspek-aspek pendukungnya. Dan berikutnya Bapak Ibu semua, kita akan mengetahui lebih jauh lagi tentang Merdeka Belajar episode 11, Kampus Merdeka Vokasi. Untuk itu, saya mengundang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan paparan. Selamat pagi, Mas Menteri. Selamat pagi. Baik Mas Menteri, kami persilakan untuk memberikan paparan dan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi tentang Merdeka Belajar episode 11, Kampus Merdeka Vokasi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu hadirin yang sedang menyaksikan Merdeka Belajar episode ke-11 ini. Ini hari yang sangat mengembirakan bagi kami di Kemendikbudristek, karena hari ini kita meluncurkan berbagai macam program di bawah kampanye Kampus Merdeka Vokasi. Jadinya begitu pentingnya tema vokasi untuk Pak Presiden dan untuk pemerintah pusat. Kami ingin memastikan bahwa ada keseriusan mengenai transformasi yang mau kita lakukan di perguruan tinggi vokasi, dan karena itu kita menyediakan beberapa program unggulan yang akan harapannya semakin membesar setiap tahunnya, dan skalanya juga bisa terjamin. Izinkan saya melakukan sedikit paparan untuk menjelaskan kisi-kisi besar daripada program Merdeka Belajar episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Berikut. Visi kita untuk vokasi sebenarnya visi yang sangat sederhana, tapi cara mencapainya itu sangat sulit. Tetapi visinya adalah untuk memastikan bahwa integrasi antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia kerja itu semakin erat. Dan eratnya bukan hanya dengan MOU saja, tapi dengan suatu definisi baru, keeratan, sinkronisasi dari berbagai macam aspek dari perguruan tinggi dan program-program prodi tersebut. Kita ingin anak-anak kita langsung bekerja dari pembelajaran yang mereka alami di perguruan tinggi vokasi, baik di Politeknik maupun di pendidikan tinggi vokasi. Dan goal kita sangat jelas untuk mereka mendapatkan pekerjaan dengan di berbagai macam industri secepat mungkin dan dengan upah yang layak juga. Ya, ini adalah esensi daripada objektif atau goal daripada visi Kampus Merdeka Vokasi. Ya, kita ingin lulusan kompeten, kita ingin lulusan produktif, dan kita ingin lulusan kompetitif. Dan ini yang benar-benar perlu kita transformasikan paradigma lama, di mana banyak sekali lulusan-lulusan daripada perguruan tinggi atau politeknik itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti perguruan tinggi lainnya yang sifatnya lebih akademis. Dan ini suatu hal yang harus kita koreksi bersama, dan harus kita jadikan lulusan-lulusan perguruan tinggi vokasi kita menjadi jauh lebih produktif dan kompetitif. Berikut. Selalu kalau membahas mengenai konsep link and match, biasanya level 1 itu berbicara mengenai MOU dengan industri. Kita ingin merubah total paradigma ini. Kita dengan berbagai macam inisiatif di Dirjen Vokasi sekarang, kita menyediakan standar 8+I link and match. Artinya, kriteria yang kita sebut link and match itu jauh lebih ketat, jauh lebih mendalam dari hanya sekedar MOU. Jadi buat kami sekarang di Dirjen Vokasi dan Kemendikbudristek, MOU itu tidak cukup. Kita harus memastikan ada 8 elemen yang benar-benar terpenuhi untuk kita bisa bilang ini baru namanya institusi perguruan tinggi vokasi yang link and match dengan industri. 1. Kurikulum itu harus disusun bersama. Kalau tidak ada bukti bahwa kurikulum itu tidak disusun bersama, itu artinya bukan link and match. Dan kurikulum itu harus melengkapi bukan hanya aspek hard skill, tapi juga soft skill dari kebutuhan dunia kerja. Ya, jadi dari kurikulum pun dirancang bersama. Kedua,
Pembelajaran itu harus berdasarkan project base, harus punya emphasis terhadap praktek untuk memastikan hard skills itu dan karakter development daripada peningkatan karakter daripada murid-muridnya, mahasiswanya itu terjamin. Jadi mereka harus belajar dengan bekerja, belajar menerapkan. Jadi project based learning. Ketiga, bukan teori. Ketiga adalah partisipasi daripada praktisi dan instruktur dari industri atau ahli dari industri. Itu wajib. Dan akan ditingkatkan secara signifikan minimal mencapai 50 jam per semester per program studi. Ya, ini merupakan suatu ketetapan ketentuan yang sangat penting. Karena bagaimana anak-anak akan mendapatkan skill-skill yang relevan di industri kalau praktisinya bukan berasal dari industri. Keempat adalah kewajiban minimal 1 semester untuk melakukan magang atau praktek kerja di dunia kerja. Kalau bisa 1 tahun, tapi minimal 1 semester. Kelima adalah memastikan bahwa baik lulusannya maupun dosen instrukturnya itu mempunyai sertifikasi kompetensi yang tepat untuk masing-masing sektor industri. Keenam adalah untuk memastikan bahwa dosen atau instrukturnya di dalam PT Vokasi itu secara rutin mendapatkan update teknologi, mendapatkan update pelatihan dari dunia kerja. Jadi seberapa sering mereka itu mendapatkan pendalaman, mendapatkan refresh, mendapatkan upgrading dari industri itu merupakan kriteria yang sangat penting. Dan ketujuh adalah punya riset terapan yang mendukung teaching factory atau teaching industry yang berada di dalam perguruan tinggi vokasi tersebut, ya. Dan riset terapan ini harus bermulai dari suatu kasus atau kebutuhan di industri. Ya, harus mulainya dari kebutuhan di dalam industri tersebut. Dan yang terakhir dan salah satu yang terpenting adalah komitmen serapan. Jadinya yang dimasukkan link and match kalau tidak ada komitmen untuk merekrut lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tersebut, itu namanya bukan link and match. Jadi kriteria link and match ini jauh lebih mendalam, jauh lebih ketat daripada hanya MOU, ya. Jadi kalau kita maksudkan link and match dengan industri, ini yang kita maksudkan. 8 aspek ini semuanya terpenuhi. Berikut. Kita akan menjelaskan ada 2 program utama kita yang akan kita presentasikan hari ini. Yang pertama adalah Dana Kompetitif Kampus Vokasi yang akan berfokus kepada 2 program. Kita memberikan dana yang akan ada proposal dari berbagai macam perguruan tinggi vokasi, tapi dana ini direstrik untuk 2 program. Satu adalah program SMK D2 jalur cepat untuk memperbesar program-program D2 yang nyambung dengan SMK-SMK kita untuk menjadikan talenta-talenta yang jauh lebih siap memasuki dunia profesionalisme. Dan yang kedua adalah untuk kompetitifan ini bagi prodi-prodi yang mau mengupgrade D3 mereka untuk menjadi D4. Untuk memperkuat potensi lulusan mereka juga untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor industri yang paling besar, sektor-sektor industri yang paling strategis untuk negara kita. Dan program kedua yang lebih besar lagi sebesar 180 miliar, tadi yang dana kompetitif itu 90 miliar, untuk yang kedua adalah dana padanan kampus vokasi atau matching fund. Ini sebesar 180 miliar. Dan ini adalah untuk pemberian kepada 3 jenis menu pilihan. Kalau perguruan tinggi vokasi ingin mengembangkan pusat riset atau pusat unggulan teknologi, atau 2, mereka ingin melakukan komersialisasi atau hilirisasi daripada suatu produk riset terapan, atau ketiga, mereka ingin membangun startup, membangun suatu perusahaan, suatu bisnis yang dibangun dengan kemitraan dengan dunia kerja. Jadi ini semua matching fund ini adalah kolaborasi dengan anggaran yang diberikan oleh pihak luar. Ya, mari kita masuk pertama ke dana kompetitif kampus vokasi dulu. Nah, apa kondisi saat ini? Kondisi saat ini adalah banyak sekali kurang sekali jumlah prodi D2. Ya, sedangkan kebutuhan dunia kerja untuk posisi yang sangat spesifik, operator-operator dan teknisi ahli dengan skills itu cukup banyak kebutuhannya, ya. Dan waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan jenjang SMK dan D2 itu biasanya lama. Harus menyelesaikan SMK 3 tahun, plus harus D2 2 tahun lagi,
Mereka harus dipastikan harus masuk dulu ke program D2-nya dan nggak banyak supply program D2-nya. Dan yang ketiga adalah masalah kondisi saat ini adalah lebih banyak lagi mahasiswa baru dari pendidikan tinggi lebih banyak sekali mahasiswa baru pendidikan tinggi vokasi yang berasal dari lulusan SMA dan tidak berasal daripada lulusan SMK. Memang idealnya kita semua ingin anak-anak yang lulus SMK ini langsung diterima oleh industri untuk menjadi operator dan teknisi yang punya keahlian yang spesifik. Tapi kenyataannya adalah industri membutuhkan peningkatan soft skill yang lebih lama, membutuhkan maturitas atau kedewasaan profesionalisme pekerjaan yang lebih lama. Jadi pada saat ini kita ingin menyambungkan program-program SMK kita dengan perguruan tinggi vokasi untuk menciptakan program SMK D2 jalur cepat. Nah, apa ini yang dimaksud jalur cepat? Perubahan yang akan terjadi adalah kita akan lebih banyak lagi prodi D2 yang bekerja sama dengan SMK untuk melanjutkan seolah-olah SMK plus D2 menjadi satu kesatuan program yang nyambung, ya. Lulusan D2 ini dapat mendukung potensi lokal, kawasan industri, kawasan ekonomi, dan berbagai macam spesifik skill-skill teknis atau operator-operator yang dibutuhkan oleh industri-industri strategis kita. Kedua, kita ingin bahwa anak-anak yang melakukan program dengan SMK D2 jalur cepat ini mendapatkan diskon waktu. Mereka bisa mengakselerasi waktu mereka. Jadi tadi 5 tahun untuk menyelesaikan, sekarang bisa sampai 4,5 tahun. Jadi mereka mendapat 1 semester gratis karena diakui pengalaman mereka pada saat mereka mengerjakan berbagai macam praktek belajar di SMK, ya. Dan siswa SMK memiliki kemerdekaan untuk melanjutkan ke jenjang D2 jalur cepat karena mereka membutuhkan gelar ini juga untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kompetitif. Kali ini lulusan SMK masih tidak cukup untuk mereka mendapatkan kredibilitas di berbagai macam industri. Nah, dan pembelajaran di SMK tersebut dirancang untuk compatible dengan perguruan tinggi vokasinya. Jadinya ada pernikahan antara program-program D2 ini dengan SMK-SMK yang mereka pilih untuk meningkatkan peluang untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi ini kita ada program fast track dan program pernikahan. Berikut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa pada saat murid itu melakukan pembelajaran di SMK yang bekerja sama dengan program D2, tentunya di akhir semesternya tadi, semester terakhir atau semester ke-6, mereka akan bekerja melalui praktek kerja lapangan. Ya. Setelah mereka menerima ijazah SMK dan sertifikat kompetensi, mereka pengalaman tersebut, semester ke-6 tersebut, akan diakui dalam bentuk rekognisi pembelajaran lampau oleh pendidikan tinggi vokasi yang menjalankan program D2 Fast Track ini, SMK D2 Fast Track ini. Jadinya mereka menghemat 1 semester. Mereka menghemat 1 semester dari pembelajaran mereka. Sehingga anak itu bisa lalu melanjutkan di pembelajaran di kampus vokasi dan mereka mendapatkan bonus atau diskon, ya, courting sebesar 1 semester. Sisanya mereka akan langsung melakukan kuliah mereka dengan magang, dengan dual system, dan ujung-ujungnya mereka akan dalam 1,5 tahun di dalam kampus di dalam perguruan tinggi vokasi tersebut, mereka akan mendapatkan ijazah D2 dan sertifikat kompetensi, ya, di waktu yang lebih cepat. Jadinya anak-anak terpilih dari SMK-nya itu punya potensi untuk melanjutkan secara cepat masuk ke dalam untuk mendapatkan D2, dan juga program-program D2-nya bisa berkembang sehingga menyediakan lebih banyak kompetensi-kompetensi spesifik untuk industri. Jadi ya, ini adalah win-win solusi bagi baik perguruan tingginya maupun SMK-nya. Dan tentunya perguruan tingginya yang akan memilih siapa SMK-SMK mitranya mereka yang akan menjalankan program tersebut. Jadi kurikulum itu disusun bersama, PT Vokasinya dan SMK kerjasama, plus dengan industri tentunya. Itu adalah kriteria wajibnya. Ya, dan pengajarnya pun terdiri dari guru SMK, dosen PT Vokasi, dan instruktur-instruktur dan praktisi dari dunia kerja. Ya, jadi ini adalah konsep kenapa dimasukkan fast track, karena
dikurangi 1 semester waktunya karena ada rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan di SMK-nya. Makanya untuk memastikan bahwa kualitas di SMK itu terbaik, PT Vokasinya akan memastikan di program D2-nya bahwa mereka terlibat dari awal untuk menyusun dan membantu mengupgrade kurikulum di SMK-nya agar RPL ini sukses dan anak-anak ini mendapat prospek yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi vokasi. Mereka dapat D2, bukan hanya dapat lulusan sertifikasi kompetensi dari SMK-nya saja. Berikut. Untuk program kedua yaitu upgrade atau peningkatan prodi D3 menjadi D4. Jadi apa masalahnya saat ini? Saat ini yang harus kita sadari adalah minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi vokasi itu relatif rendah. Karena pilihan prodi sarjana terapan yang setara dengan S1 itu masih terbatas bagi banyak sekali murid-murid kita. Banyak dari mereka yang kesempatannya cuma hanya D2 atau D3. Jadinya mereka mengira bahwa mungkin dari sisi prestige, dari sisi lain kemungkinan mendapat pekerjaan, karena tidak ada tawaran untuk D4, mereka pindah dari track vokasi mereka. Padahal mereka sebenarnya ingin terus mendalami bidang vokasi mereka. Kedua masalah yang kita hadapi adalah lulusan D3 sekarang ini masih banyak yang harus dilatih ulang oleh dunia kerja. Kita mendengar banyak sekali input dan masukan dari berbagai macam perusahaan mengenai soft skill yang belum terbentuk di dalam 3 tahun program D3 mereka. Jadi ini adalah satu kritik dari dunia industri yang kita dengarkan. Dan yang ketiga adalah banyak sekali karena masalah ini lulusan D3 kita melanjutkan untuk jenjang S1 lagi. Jadinya seluruh program ini mereka bisa sampai 5-7 tahun untuk mendapatkan kesempatan kerja dan karir yang baik. Karena S1 itu yang lebih rekognisi oleh industri misalnya. Jadinya bayangkan mereka harus 3 tahun melakukan D3, lalu mereka mengulang lagi. Banyak yang mengulang lagi mengerjakan S1 selama 4 tahun. Jadinya apa sebenarnya dampak daripada 3 tahun tadi melatih, kenapa nggak mereka melakukan saja yang S1? Nah, karena berbagai macam komplikasi ini, kita ingin menyediakan dana dan kita ingin menyediakan kerangka regulasi untuk memastikan bahwa bagi program-program D3 yang ingin mengupgrade menjadi D4 untuk meningkatkan kualitas soft skill-nya murid-muridnya, meningkatkan jumlah experience praktek magangnya, dan juga untuk mendapatkan gelar yang jauh lebih marketable, yang jauh lebih bisa direkognisi seumur hidupnya karena D4 itu setara dengan S1. Kita mendukung program-program D3 yang ingin menambah 1 tahun lagi menjadi D4. Jadi kami ingin melihat jumlah prodi sarjana terapan D4 itu meningkat. Kami ingin menyediakan tambahan waktu agar dalam 1 tahun ekstra itu dia bisa meningkatkan soft skill dan karakter siap kerjanya, ya, untuk memastikan pada saat mereka tiba di industri mereka jauh lebih siap kerja. Dan kita ingin memastikan bahwa tidak ada pemborosan yang terjadi dari jumlah anggaran pendidikan dan lain-lain, di mana banyak anak-anak mengulang lagi S1 setelah melakukan D3. Kita ingin masa studi yang lebih efisien, lebih singkat buat muridnya, sehingga mereka tidak melakukan pemborosan waktu mereka yang sangat berharga, dan juga dari sisi anggaran pendidikan pun tidak ada pemborosan. Ya, jadinya kita ingin efisiensi dalam sistem ini. Berikut. Jadi kita ingin mengundang prodi-prodi D3, ya, dan mendukung dengan penganggaran ini, mendukung upgrading dari existing D3 mereka dari sisi sarana prasarana, laboratorium, tenaga dosen atau praktisi yang ada dalam program itu, dan bahkan sampai dengan level akreditasinya itu bisa digunakan untuk membantu. Plus lalu menambahkan 1 tahun lagi, di mana tahun ekstra itu kurikulum daripada program itu harus bersinergi dengan dunia kerja, dan kita menambahkan jumlah mitra dunia kerja dan kualitas kemitraan. Jadi akan ada kriteria yang cukup strict untuk mendapatkan multiple mitra Dudi. Dan ini yang harapan kita akan menghasilkan level program yang lebih tinggi, kualifikasi kompetensi yang lebih tinggi. Jadi pada lulusan-lulusan D3 kita mendapatkan D4 dan juga lebih mudah, karena itu lebih mudah terserap di dunia kerja. Jadi ini adalah salah satu juga win-win solusi. Anggaran ini akan kita kerahkan
untuk program-program D3 terbaik kita yang ingin mengupgrade menjadi D4 sehingga kesempatan lulusannya menjadi jauh lebih besar, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Berikut. Ada beberapa kriteria yang sangat penting atau persyaratan untuk dana kompetitif ini. Karena ini dana kompetitif, tentunya harus kita evaluasi proposalnya. Dan untuk yang program pertama, SMK D2, beberapa kriteria yang sangat penting adalah perlu si program D2 itu memiliki kemitraan dengan industri serta kurikulum yang disusun ya bersama SMK dan pendidikan tinggi vokasi dunia kerja. Jadi D2 program itu harus memilih SMK-nya dan juga harus memastikan bahwa program D2-nya itu sudah punya mitra di dunia kerja yang kualitasnya baik. Dia harus memiliki juga program D2-nya, perguruan tinggi vokasinya harus memiliki pengembangan sistem RPL bagi lulusan SMK tersebut. Jadi harus dia berikan itu RPL satu semesternya untuk yang diambil dari SMK fast track tersebut. Dan mereka harus telah menyusun instrumen pengusulan SMK D2 jalur cepat. Jadi proposal harus diterima kita. Untuk yang program peningkatan prodi D3 menjadi D4, kita menambah kriteria harus sekarang 3 perusahaan atau 3 mitra, ya, mitra Dudi untuk pengembangan kurikulum, pengajar, magang praktikum dan lain-lain. Jadi kita ingin memperbesar jumlah mitranya sebagai kondisi untuk menerima bantuan dari pemerintah. Dan prodi D3 tersebut harus memiliki akreditasi minimum B. Dan telah menyusun program D3 tersebut harus telah menyusun instrumen pengusulan peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan. Mereka harus sudah ada rencana bagaimana mau melakukan ini. Dan mendapatkan izin penyelenggaraan sarjana terapan dari Kemendikbudristek, tentunya izinnya dari kami. Makanya dalam kurasi itu kita akan memilih yang menurut kita potensinya terbaik. Ya, ini beberapa syarat atau kondisi untuk bisa memenangkan competitive fund ini. Berikut. Nah, sekarang kita masuk ke program kedua, program matching fund, dana padanan kampus vokasi. Berikut. Nah, apa masalah yang ingin kita selesaikan dengan adanya matching fund vokasi ini? Sama seperti di perguruan tinggi, di mana kita ada matching fund untuk perguruan tinggi di bawah Dirjen Dikti, di vokasi pun kita menginginkan memberikan insentif untuk industri berpartisipasi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk kontribusi in kind untuk PT-PT vokasi kita dan politeknik kita. Nah, saat ini riset terapan di pendidikan tinggi vokasi ini belum semua berorientasi kepada pasar. Banyak yang tidak ada potensi hilirisasinya, banyak yang riset terapannya itu ya lebih sifatnya akademis dan publishing paper saja, sedangkan ini adalah PT vokasi dan politeknik. Jadi itu tidak masuk akal. Kenapa? Hasilnya itu semuanya outputnya paper, sedangkan harusnya outputnya adalah inovasi dan terapan di lapangan. Kedua adalah masalah yang kita hadapi, masih belum banyak kerjasama pendidikan vokasi dengan dunia kerja yang dapat menghasilkan produk-produk yang bisa langsung dikomersialisasi. Ya, jadi kerjasama tersebut ini belum menghasilkan real output atau impact di dalam industri tersebut. Dan penggunaan teaching factory atau laboratorium praktik ini masih belum optimal. Jadi apa perubahan yang ingin terjadi, yang ingin kita lakukan? Dengan adanya matching fund ini, harapannya bahwa riset-riset di pendidikan tinggi vokasi ini orientasinya full terhadap kebutuhan di pasar dan industri, sehingga hasil riset itu punya potensi terhilirisasi, ya, end to end. Itu adalah goalnya daripada riset terapan di perguruan tinggi vokasi. Kedua, kita ingin meningkatkan kerjasama pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja dengan memberikan matching fund ini. Jadi kalau mereka masukkan Rp1, misalnya kita berikan Rp1 untuk menu-menu yang nanti akan saya bahas, untuk bisa mengkomersialisasi produk ataupun melakukan research. Ketiga adalah kita ingin meningkatkan pemanfaatan teaching factory dan laboratorium praktik untuk project based learning, ya, yang dilakukan. Ini hanya bisa terjadi kalau industri mendorong penggunaan dan kolaborasi daripada mesin-mesin tersebut, daripada factory-factory tersebut untuk memproduksi hal-hal yang nyata, yang benar-benar memenuhi pesanan dunia kerja. Ya. Berikut. Ada 3 menu dari program-program matching fund yang akan kami danai. Ya, tentunya ini juga
dengan proses seleksi yang cukup ketat. Yang pertama adalah pendidikan tinggi vokasi bisa menentukan apakah dia ingin memilih pusat unggulan teknologi atau lebih ke arah hilirisasi riset terapan, atau yang ketiga adalah startup kampus vokasi. Jadi ini adalah menu pilihan mau proposalnya ke arah yang mana, ya. Yang pertama adalah pusat keunggulan teknologi. Ini merupakan suatu pusat penelitian, laboratorium terapan, ya, yang dikembangkan bersama dengan industri untuk melakukan suatu research yang spesifik terhadap suatu inovasi atau mengenai suatu material science atau apapun yang dilakukan yang dibutuhkan industri. Dan kalau industri berkontribusi dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk barang atau in kind, ini pendanaannya kalau industri memberikan Rp1, ini bisa sampai maksimal Kemendikbudristek akan memberikan atau Ditjen Vokasi akan memberikan sebesar Rp3. Ini besar sekali rasionya maksimalnya, ya. Ini adalah untuk pusat unggulan teknologi atau laboratorium riset yang di co-funding dengan industri. Pilihan menu kedua adalah untuk hilirisasi produk riset terapan. Ini adalah bentuk kerjasama di mana suatu industri, ya, melakukan suatu hilirisasi prototyping misalnya daripada suatu produk, suatu inovasi yang mau dilakukan di dalam perguruan tinggi atau politeknik tersebut, ya, untuk membantu mengatasi suatu masalah spesifik yang dihadapi perusahaan atau industri tersebut. Di sini kita melakukan pendanaan rasio 1:1, ya, sekali lagi, dan ini adalah mungkin salah satu contoh yang kita sudah melihat momentumnya cukup besar, di mana ada banyak perusahaan akan menaruhkan dana untuk melakukan hilirisasi dari suatu prototipe produk, suatu inovasi, suatu metode proses industri yang baru, apapun itu. Dan disitulah pemerintah akan hadir untuk memberikan insentif mendobel jumlah anggaran yang diberikan oleh industri. Dan yang ketiga, karena kita punya jiwa kewirausahaan yang sangat besar di Ditjen Vokasi kita ingin juga salah satu menu pilihan yang bisa adalah untuk mendanai startup kampus vokasi, mendanai entrepreneur yang akan mengembangkan bisnis berbasis iptek, ya, di dalam PTN-PTN dan PTS vokasi kita, ya, melalui pendanaan startup company. Kita ingin mendorong spirit entrepreneurialism di dalam kampus-kampus vokasi kita. Dan untuk ini juga ada pendanaan 1:1. Sekali lagi, perusahaan bisa memberikan dalam bentuk tunai, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk barang, misalnya mesin, atau fasilitas, dan lain-lain. In kind. Itu dua-duanya akan direkognisi sebagai kontribusi kepada program ini. Jadi ini adalah 3 menu pilihan untuk dana padanan kampus vokasi untuk matching fund. Tentunya kriteria ini harus ada komitmen dari industri dalam bentuk itu. Jadi ya matching fund itu hanya berdasarkan kalau si perguruan tinggi vokasi tersebut, kampus vokasi tersebut berhasil menarik dana atau in-kind kontribusi dari industri. Berikut. Jadi sekarang bagaimana langkah berikutnya? Marilah untuk program kampus vokasi ini segera cari SMK untuk yang tertarik dengan program-program D2, segera carilah SMK mitra Anda dan melakukan proposal, dan juga mitra-mitra dunia kerja untuk meningkatkan program-program SMK D2 Fast Track. Dan juga untuk yang D3 dan D4, ya, segera carilah mitra terapan terbaik dan membuat rencana Anda untuk mengupgrade D3 Anda menjadi D4. Ya, jangan lupa di sini ada laman-laman website kita untuk bisa memasukkan proposalnya, dan informasinya juga ada di situ di PPTV PTN Kemdikbud. Dan juga ajukan gagasan riset terapan Anda di kedaireka.id/Diksi dan temukan mitra dunia kerja di sana. Dan untuk teman-teman di industri, marilah dukung program-program ini karena ini merupakan hal kesempatan sangat besar untuk mendapatkan research yang menghasilkan komersialisasi, ya. Dan untuk pencarian mitra dan informasi, tolong juga mengakses kedaireka.id/Diksi. Ini beberapa kanal yang bisa digunakan untuk mendapatkan mitra, untuk mendapatkan matching tersebut. Berikut.
Terima kasih sekali Bapak Ibu hadirin yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk Direktur Jenderal Vokasi untuk membuat program ini. Jadi sebagai ringkasan, kita meningkatkan kriteria atau keketatan terhadap apa yang dimaksudkan sebagai link and match antara industri dan perguruan tinggi vokasi kita, ya. Dan yang kedua, kita menyediakan 2 program unggulan kita. Satu adalah Competitive Fund yang berfokus kepada universitas-universitas yang mau menyelenggarakan program SMK ke D2 Fast Track, dan yang kedua adalah untuk universitas yang mau mengupgrade D3 mereka untuk menjadi D4. Dan program unggulan kedua kita adalah untuk matching fund, mengapresiasi kontribusi industri kepada perguruan tinggi vokasi kita untuk 3 menu, pusat keunggulan teknologi, atau hilirisasi riset terapan, ataupun startup vokasi di masing-masing universitas kita. Terima kasih sekali lagi untuk telah mendengarkan paparan tersebut. Semoga pendidikan vokasi kita semakin jaya, semoga relevansi kita meningkat, dan konsep link and match kita didefinisikan ulang sebagai suatu kemitraan yang erat dan permanen antara industri dan perguruan tinggi vokasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Mendikbudristek, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, atas penjelasan yang telah diberikan. Dan memang program kampus Merdeka Vokasi ini sangat luar biasa berdasarkan penjelasan Mas Menteri barusan, dan kita harapkan bersama dengan adanya program ini kepada adik-adik yang nantinya ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, jadi nanti minatnya akan lebih tinggi terhadap politeknik, sekolah vokasi maupun fakultas vokasi. Dan juga kita harapkan dengan sinergi dengan dunia kerja nantinya akan menghapus kekhawatiran terhadap kesulitan dalam mencari kerja, ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat sebuah tayangan tentang Merdeka Belajar episode 11 Kampus Merdeka Vokasi. Dan berikut tayangannya. Untuk meningkatkan kapasitas SDM agar lebih kompeten, produktif, dan kompetitif, Kemendikbudristek melalui pendidikan vokasi menghadirkan ekosistem pembelajaran yang dipadukan dengan kewirausahaan, serta riset dan pengembangan. Pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM untuk mendorong pembangunan ekonomi dan daya saing bangsa, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk itu, diperlukan arah kebijakan pendidikan yang mempercepat peningkatan kapasitas SDM. Salah satunya melalui program-program pendidikan tinggi vokasi yang mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, juga dengan SMK, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Menuju visi tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kampus Merdeka Vokasi dengan 2 fokus, yaitu pertama, dana kompetitif kampus vokasi yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang semakin relevan dengan dunia kerja dan menghasilkan lulusan berkompeten dan berprestasi melalui program SMK D2 jalur cepat berbasis kerjasama dunia kerja yang membuat proses pendidikan yang tak tersekat dari SMK ke pendidikan tinggi vokasi, yaitu siswa SMK dapat memilih untuk lulus setelah 6 semester dan mendapatkan ijazah SMK, atau secara langsung melanjutkan 9 semester untuk mendapatkan ijazah D2 dengan masa studi lebih cepat dan membantunya untuk dapat bekerja di posisi yang lebih baik. Berikutnya, program peningkatan Prodi D3 menjadi sarjana terapan atau D4 berbasis kerjasama dengan dunia kerja, sebagai upaya peningkatan SDM berkualifikasi yang terampil dan unggul sesuai kebutuhan dunia kerja. Kedua, dana padanan kampus vokasi, yaitu kampus vokasi bersama dunia kerja mengembangkan pusat unggulan teknologi, mewujudkan riset terapan menjadi produk, dan membangun startup kampus vokasi. Program ini berupaya membangun ekosistem antara kampus vokasi dan dunia kerja dengan melakukan riset pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan nyata di pasar dan dunia kerja, sehingga hasilnya dapat dihilirisasi menjadi produk dan solusi yang bisa dikomersialisasi. Bagi dosen, setiap hal di atas akan direkognisi setara dengan karya ilmiah dalam pengembangan karir.
Inilah saatnya pendidikan tinggi vokasi menjadi pendidikan yang memerdekakan mahasiswa untuk lebih berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mencapai potensi terbaiknya, serta mendorong transformasi pendidikan tinggi vokasi menuju pencapaian visi link and match pendidikan vokasi dan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Melalui kampus Merdeka Vokasi akan tercipta perubahan untuk mewujudkan sinergi antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia kerja. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, telah kita saksikan bersama-sama tayangan Merdeka Belajar 11 Kampus Merdeka Vokasi yang tentunya kita harapkan bisa menciptakan ekosistem pembelajaran yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dan daya saing bangsa dengan cara pengintegrasian pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, SMK, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu seperti apakah dukungan dan harapan untuk Merdeka Belajar 11 Kampus Merdeka Vokasi dari para pihak terkait? Mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Kampus Merdeka Vokasi yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah bentuk transformasi pendidikan tinggi vokasi yang mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri dan dunia kerja. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan pelatihan terbukti menjadi instrumen yang kuat untuk mendorong transformasi ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita mendukung berbagai terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan dengan adanya Kampus Merdeka ini, para vokasi juga bisa melengkapi berbagai program pendidikan sehingga dapat menciptakan lebih banyak lagi SDM Indonesia yang unggul. Selamat atas peluncuran Kampus Merdeka Vokasi yang merupakan penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Sehingga link and match antara dunia pendidikan dan industri semakin berdampak untuk mewujudkan Indonesia maju. Untuk itu, pendidikan tinggi vokasi harus melakukan perubahan penyelenggaraan pendidikan, baik penyelenggaraan pendidikan di kampus maupun di industri yang selaras antara kampus dan industri, biasa dengan disebut pendidikan sistem ganda atau dual system. Komisi 10 sangat mengapresiasi skema transformasi pendidikan tinggi vokasi, di antaranya adalah skema pendanaan competitive fund, kemudian skema pendanaan matching fund, dan percepatan transformasi pendidikan tinggi vokasi berstandar industri. Program studi itu dapat bekerja sama dengan mitra yang berkelas dunia. Misalnya industri otomotif internasional yang ada di Inggris misalnya atau di Eropa dapat juga bekerja sama dengan program studi di sekolah vokasi yang berkaitan dengan otomotif di sini. Dengan Kampus Merdeka Vokasi, tentu mutu pendidikan anak-anak kita terjaga dan kampus bermanfaat bagi masyarakat. Tahun ini masih menjadi tahun yang berat bagi dunia pendidikan kita. Namun saya yakin dengan kerjasama dan sinergi yang baik, kita akan mampu melampauinya dengan baik. Mudah-mudahan kita masih bisa memberikan yang terbaik bagi generasi muda kita. Program Upgrading D3 terbukti mempunyai daya tarik yang tinggi bagi semua anggota FPTV. Hampir semua prodi D3 di lingkungan FPTV telah mengikuti program tersebut. Perubahan prodi menjadi sarjana terapan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kampus vokasi, tidak saja menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga meningkatkan kinerjanya di bidang riset terapan. Kami PLN Group tentu siap mendukung program Kampus Merdeka Vokasi sebagai skema transformasi pendidikan tinggi dengan vokasi yang dapat terintegrasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia kerja. Sejalan dengan dukungan untuk program tersebut, PT PLN Persero telah melaksanakan perjanjian dengan program kerjasama dengan perguruan tinggi mulai tahun 2013. Saya yakin melalui program Kampus Merdeka,
para sivitas akademika kelak memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih unggul yang dapat memajukan Indonesia di masa depan. Dan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Wika siap bersama perguruan tinggi berkolaborasi mewujudkan, mengembangkan teknologi dan mewujudkan SDM unggul untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah membuat transformasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beberapa manfaat yang telah kami rasakan melalui program ini, yang pertama, para lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dan telah siap bekerja. Hal ini didapat melalui kegiatan praktek kerja lapangan dan praktek magang, serta menyusun tugas akhir sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Yang kedua, lulusan memiliki budaya kerja yang baik, karena telah mengenal lokasi kerja, sehingga proses adaptasi dalam lingkungan kerja dapat dilakukan dengan cepat. Ketiga, mulai tahun ini, lulusan juga akan memiliki minimal 2 sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP sebagai bukti telah kompeten di bidangnya. Kami percaya bahwa hubungan dan kerjasama yang erat antara industri dan pendidikan akan membantu menciptakan tenaga kerja Indonesia yang terampil, mumpuni, dan siap pakai. Di bidang pendidikan, salah satu program unggulan Astra adalah pendidikan vokasi. Dalam program ini dilakukan beberapa hal seperti penyelarasan kurikulum, capacity building guru SMK, magang siswa, dan guru tamu dari industri serta pendampingan teaching factory. Harapan kami dengan adanya program di bidang vokasi ini, Astra berharap akan ada keselarasan antara dunia pendidikan khususnya vokasi dengan dunia industri, yang pada akhirnya akan meningkatkan keterserapan lulusan untuk dapat masuk ke dunia industri. Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk melalui kegiatan CSR Bakti BCA telah aktif berkontribusi dalam program vokasi. Kami mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kampus Merdeka Vokasi. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang holistik dan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu semua, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan menyaksikan proses peluncuran dari Merdeka Belajar 11 Kampus Merdeka Vokasi. Untuk itu, saya mengundang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, yang akan didampingi oleh Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, serta Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Bapak Beni Bandanajaya, untuk melakukan prosesi peresmian Kampus Merdeka Vokasi. Baik Bapak-Bapak, saya persilahkan untuk meluncurkan secara resmi Merdeka Belajar episode 11 ini. Silakan. Dengan ini, secara resmi saya meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-11, program Kampus Merdeka Vokasi untuk mewujudkan ekosistem pendidikan vokasi yang makin relevan dengan dunia kerja. Iya, telah kita saksikan bersama-sama peresmian Merdeka Belajar 11 Kampus Merdeka Vokasi. Dan untuk informasi yang lebih menyeluruh, kami mohon kesediaan waktu dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Bapak Wikan Sakarinto, dan Bapak Beni Bandanajaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan media tentang Merdeka Belajar 11 Kampus Merdeka Vokasi. Baik Bapak-Bapak, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk satu persatu. Dan pertanyaan pertama ini datang dari Triwahyuni dari Suara Karya yang ditujukan untuk Mas Menteri. Yang pertama, alokasi dana matching fund untuk kampus vokasi, apakah dana itu juga ditanggung oleh LPDP? Dan bagaimana kriteria kampus penerima matching fund? Silakan Mas Menteri untuk berkenan menjawab pertanyaan ini. Ya, itu program dalam Kampus Merdeka Vokasi ini berbeda dengan program yang oleh LPDP. Ya, pendanaan Kampus Merdeka Vokasi ini bersumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ya, jadi dari dalam kementerian, itulah anggaran kita dari situ, bukan dari LPDP.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya Mas Menteri, mohon berkenan untuk kriteria kampus penerima matching fund seperti apa? Mungkin tadi sempat disinggung oleh Mas Menteri dalam paparan, namun mohon izin untuk bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Silakan. Ya, kriterianya beda-beda, tergantung mau pilih menu yang mana. Kalau misalnya pilihannya adalah pusat unggulan teknologi, ya berarti kampus itu harus memiliki ya atau rintisan teaching factory, dan dia harus memiliki produk atau barang jasa yang berupa purwarupa atau prototipe dengan tingkat keserapan teknologi pada level 6, TKT 6. Itu kriteria. Nah, kalau pilihnya adalah program hilirisasi produk riset terapan, berarti kriterianya memiliki produk atau barang jasa berupa purwarupa atau prototipe dengan tingkat kesiapan teknologi pada level 8, TKT 8. Untuk program yang startup, yang tadi itu entrepreneurship program di kampus vokasi, ya mereka harus memiliki juga purwarupa atau prototipe yang sudah selesai di tingkat kesiapterapan teknologi pada level 9, TKT 9, jadi semakin tinggi, dan pada tahap MRL 5. Ya. Di luar itu juga dosen sebagai pengusul program dana padanan merupakan dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional NIDN ya, dan atau nomor induk dosen khusus ya, memiliki rekam jejak sesuai dengan produk dari yang diusulkan dan terdaftar di kedai reka, dan tidak sedang studi lanjut atau kegiatan seperti academic recharging, postdoc dan lainnya, harus fokus. Dan selain itu kampus vokasi itu ataupun dosen pengusul utama itu harus memperoleh komitmen penyediaan dana padanan dari dunia kerja. Jadi harus ada bukti bahwa dunia kerja mengkomit dalam tunai atau dalam bentuk barang sejumlah itu. Lalu dunia kerja mitra bersama dengan kampus vokasi tersebut juga harus terdaftar di dalam kedai reka. Disitulah kita mengelola platform datanya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Menteri. Silakan kepada Bapak Dirjen, apakah mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Mohon izin Mas Menteri menambahkan. Jadi untuk yang pengembangan startup, ini kriteria program startup kampus vokasi tadi sudah disampaikan Mas Menteri, yaitu TRL 9, TKT 9, dan tahap MRL atau Market Readiness Leveling juga sudah tuntas. Jadi tidak hanya technical, tapi juga marketnya sudah clear, kebutuhan pasar, serta memang saat ini kami baru membuka matching fund untuk kampus vokasi, maka kami mohon bantuan rekan media untuk menginformasikan juga ke perusahaan, sehingga kampus vokasi ini juga segera bisa mendapatkan pasangan masing-masing. Meskipun pada saat ini beberapa kampus vokasi sudah menyampaikan ke kami, mereka sudah bergerak untuk mencari teman-teman perusahaan atau industri untuk berkolaborasi di dalam program matching fund ini, serta startup juga. Mungkin demikian sedikit tambahan. Terima kasih. Itu untuk yang C. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Dirjen atas tanggapan yang sudah diberikan. Dan selanjutnya pertanyaan ini masih dari Triwahyuni dari Suara Karya. Masih ditujukan kepada Bapak Dirjen. Untuk pengembangan startup, apakah sudah ada startup dari kampus yang terpilih lalu didanai dan mendapatkan bimbingan? Silakan Pak. Ya, sebagai jawaban, tambahan saja, tadi sudah disampaikan Mas Menteri dan tambahan dari kami. Pada saat ini memang sudah ada beberapa percontohan startup yang sudah kita coba kurasi dan bisa menjadi model nanti. Jadi memang sudah ada beberapa. Nah, ini yang akan kita coba replikasi sehingga pola ini, semangat ini, serta konsep ini bisa dipahami serta bisa diterjemahkan oleh kampus-kampus yang lain untuk menuntaskan teaching factory, teaching industry-nya tidak hanya menghilirkan produk, tapi juga menghasilkan startup bersama industri, serta juga menghasilkan startup yang didirikan atau dikembangkan oleh mahasiswa yang terlibat di dalam riset terapan teaching factory. Ketika lulus, mereka mendirikan startup sebagai sub startup yang didirikan oleh kampus tadi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua ini dari Rini Suryati dari Harian Kedaulatan Rakyat, ditujukan kepada Mas Menteri. Mas Menteri, boleh dijelaskan mengenai program dana kompetitif? Mungkin tadi juga sempat disinggung ya Mas Menteri ya dalam paparannya. Dan ini mohon mungkin dijelaskan lebih rinci lagi mengenai mekanisme penyaluran kompetitif fund ini atau dana kompetitif ini. Silahkan Mas. Ya, dana kompetitif itu adalah dana yang kompetitif ya. Jadinya kita akan mendapatkan proposal, tapi proposal itu ada dalam dua kelompok.
Satu, ada proposal dari perguruan tinggi yang mau melakukan SMK ke D2 Fast Track. Lalu ada perguruan tinggi yang ingin mengupgrade D3 menjadi D4. Jadi kami memberikan bantuan insentif untuk kedua ini. Dan kita melihatnya kriterianya dari berbagai macam sisi. Kita melihat kriteria kesiapan dia. Siapa mitra industri dia? Udah cukup nggak mitra industrinya untuk melakukan ini? Kedua, bagaimana rencana dia dengan SMK-nya untuk melakukan D2 gitu. Dan lain-lain. Dan kita untuk yang D3 ke D4, kami tentunya melihat sarana, prasarana daripada fasilitas tersebut sudah layak apa tidak untuk mengupgrade menjadi D4. Dan dukungan dananya itu adalah untuk melanjutkan itu. Jadi outputnya jelas gitu. Outputnya adalah pembinaan program SMK ke D2 ya, untuk menciptakan lebih banyak program-program D2 atau untuk mengupgrade D3 ke D4. Jadinya hasil nyata daripada pendanaan ini itu jelas. Berapa jumlah D4 yang diciptakan, berapa jumlah SMK D2 Fast Track yang diciptakan. Jadi kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Dan mungkin dari Pak Dirjen ada yang mau ditambahkan? Silakan, Pak. Untuk pertanyaan 2A sudah cukup dijelaskan oleh Mas Menteri. Oke, baik. Selanjutnya saya akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ditujukan kepada Pak Dirjen. Seperti apa kurikulum untuk program SMK D2 jalur cepat dan program D3 menjadi sarjana terapan? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali nih, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Tadi dijelaskan Mas Menteri yaitu output yang sudah clear tadi. Mas Menteri sudah menjelaskan secara clear. Nah, untuk menciptakan output tadi maka diperlukan resep, yaitu kurikulum. Nah, kurikulum ini tidak boleh dibikin sendiri. SMK bikin kurikulum tanpa menyertakan keterlibatan dari perguruan tinggi vokasi dan industri. Sehingga kurikulum ini adalah resep yang diciptakan atas dalam tanda kutip pernikahan segitiga. Jadi kurikulum ini diciptakan bersama oleh pendidikan tinggi SMK, pendidikan tinggi vokasi dan industri. Nah, kurikulum ini yang juga harus mengacu pada tadi disampaikan Mas Menteri, yaitu penguatan karakter, kemudian soft skills dan peningkatan technical skills yang terus berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi semangat bersama. Jadi syaratnya nanti mengajukan itu kurikulumnya harus benar-benar firm, itu dibikin bersama, disetujui bersama, dan siap dilaksanakan bersama. Tidak hanya dibikin tapi dilaksanakan. Jadi diajar bersama oleh guru-guru SMK, guru-guru perguruan tinggi vokasi, dan expert industri sejak kelas 1 SMK. Kemudian untuk upgrading D3 jadi D4, ini juga. Dan ini seperti tadi disampaikan Mas Menteri, bagi perguruan tinggi yang berminat untuk mengupgrade D3-nya. Jadi memang ini bukan mewajibkan, tetapi ini memberikan penawaran, memberikan opportunity, serta memberikan skema yang sangat menguntungkan perguruan tinggi, karena tidak harus mulai dari nol ketika mendirikan D4. Bisa dibayangkan kalau kita membutuhkan pengembangan sarjana terapan dalam jumlah besar, tapi mendirikan prodi dari awal, dari nol, maka harus mengumpulkan dosen-dosennya, mencari tendiknya, sarpras, infrastruktur harus membangun baru. Nah, ini merupakan opportunity yang sangat baik sekali, karena menggunakan opportunity existing untuk D3, tinggal ditambahkan tadi disampaikan Mas Menteri, yaitu kurikulumnya benar-benar diperkuat soft skills dan karakternya, ditambah setahun pada penguatan itu, dan dibikin bersama dengan industri, minimal 3 industri, serta menuntaskan akreditasinya, sedikit ada pelaksanaan akreditasi, maka jadilah prodi sarjana terapan yang berbasis kerjasama dengan industri. Bisa ditingkatkan lagi menjadi kelas kerjasama, atau bisa ditingkatkan lagi menjadi kelas industri. Nah, ini menjadi semakin menarik, sehingga nanti akan semakin banyak populasi kelas-kelas kerjasama, kelas-kelas industri di pendidikan tinggi vokasi. Jadi sekali lagi ini bukan kewajiban, tapi ini merupakan tawaran, opportunity, dan skema yang sangat menarik sekali. Serta ada catatan juga bahwa syarat untuk memiliki izin prodi D4 yang dimaksud adalah nanti pada tahun berjalan ini atau program tahun berjalan ini ditargetkan sudah memperoleh izin pendirian D4 itu. Nah, itu nanti yang akan kita kurasi, yang sejak awal sudah kita dampingi, kita akan perkuat sehingga proses upgrading D3 jadi D4 itu benar-benar bisa menjadi satu realisasi yang memang konkret, link and match yang sangat komprehensif. Demikian Mbak Astrid. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya datang dari Dian Warastuti dari Harian Waspada. Pertanyaan ini ditujukan kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim.
Pada tahap awal, program Kampus Merdeka Vokasi ini menargetkan berapa kampus? Silahkan untuk dijawab. Ya, untuk yang dana kompetitif itu kami menargetkan sebanyak 50 prodi SMK D2 jalur cepat. Ya, dan sekitar 80 prodi untuk program D3 menjadi sarjana terapan D4. Ya, untuk yang dana padanan atau matching fund itu kami mentargetkan sekitar 59 kampus vokasi. Itu kira-kira targetnya. Atas penjelasannya, dan selanjutnya pertanyaan ditujukan untuk Pak Dirjen. Berapa besar anggaran program Kampus Merdeka Vokasi ini? Silahkan Pak Dirjen. Seperti sudah disampaikan pada presentasi tadi, ada 90 ditambah 180 miliar, dan itu dana dari budget Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Baik, jadi totalnya adalah 270 miliar, seperti itu ya Pak ya? Untuk total keseluruhan dana. Baik, terima kasih. Seluruh pertanyaan sudah saya bacakan, dan dengan demikian berakhir pula sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Besar harapan kita semua dengan adanya Kampus Merdeka Vokasi ini akan tercipta perubahan untuk mewujudkan sinergi antara pendidikan tinggi vokasi dan juga dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh panelis kita pada pagi hari ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, dan juga Bapak Beni Bandana Jaya. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Salam sehat selalu, sukses untuk program Kampus Merdeka Vokasinya. Terima kasih. Terima kasih. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta para tamu undangan yang hadir pada acara kita pada siang hari ini. Semoga informasi baik yang disampaikan maupun yang kita terima bisa menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya Astri Megatari pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.